Mengapa orang yang percaya tanpa melihat bukti terlebih dahulu dikatakan oleh Yesus sebagai orang yang berbahagia? Karena sesungguhnya janji-janji Tuhan atau kebenaran firman Tuhan akan menjadi kenyataan dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak meragukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 17, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, ayat ini berkata dengan jelas bahwa orang yang meragukan kebenaran firman Tuhan, orang yang bimbang, tidak akan pernah menerima apa-apa dari Tuhan. Semua janji-janji Tuhan yang begitu indah, begitu manis, janji keselamatan, janji untuk masa depan yang penuh dengan harapan, tidak akan menjadi bagian dari orang-orang yang ragu-ragu akan firman Tuhan. Yang tidak berani percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Harus segala sesuatu melihat firman, logika dulu yang jalan. Firman yang tidak masuk dalam logika, dia tidak mau terima. Sementara kalau kita lihat, kebenaran firman Tuhan itu mengatasi logika. Banyak yang tidak bisa diterima oleh logika. Saudaraku dikasih Tuhan. Artinya apa? Selama kita ragu akan firman Tuhan, jangan pernah saudara berharap akan mengalami hal-hal besar yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ibrani pasal 11 ayat pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini artinya apa? Percaya sepenuhnya bahwa firman itu ya dan amin. Walau dia belum pernah melihat. Dia percaya bahwa Tuhanlah sumber dari segalanya. Bahwa Tuhanlah sumber keselamatan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Walau dia belum melihat. Bahkan sekalipun otak, logika, pikiran kita tidak bisa memahami hal-hal tersebut. Orang yang butuh pembuktian baru percaya adalah orang yang bimbang atau meragukan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata orang yang demikian tidak akan pernah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bahkan dalam ayat yang ke-8 dikatakan orang yang bimbang, orang yang ragu tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi yang pertama, orang yang ragu kepada firman Tuhan, tidak percaya sepenuhnya akan firman Tuhan, ya, meragukan perkataan-perkataan Tuhan yang hidup, ya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan janji-janji Tuhan dan hidupnya tidak akan tenang, saudara. Kenapa? Ya karena hati nuraninya menuduh, saudara. Di satu sisi dia percaya, tapi di sisi lain berpolemik. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena tidak masuk di akal. Maka orang-orang yang demikian
tidak disebutkan oleh Tuhan sebagai yang berbahagia. Jadi kalau tingkat keyakinan kita kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kalau sudah melihat terlebih dahulu atau minta pembuktian, kita masih ada keraguan, maaf, kita tidak disebut sebagai orang yang berbahagia. Kalau tidak bahagia berarti orang yang bagaimana, saudara? Orang yang mengenaskan, saudara. Tentunya kita gak mau ya dibilang mengenaskan. Coba ngomong kanan kiri. Kamu mau gak hidupmu mengenaskan? Ya. Oh jangan. Ya. Nah makanya kalau saudara tidak ingin hidup saudara mengenaskan, jadi orang Kristen sudah banyak mendengar firman Tuhan tentang keajaiban Tuhan, tetapi tidak pernah mengalami, jangan-jangan saudara belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan, janji Tuhan ya dan amin, dan bisa dinyatakan kepada semua orang. Ya, jangan hanya berkata, ya Tuhan itu hebat katanya, Tuhan itu luar biasa katanya, Tuhan itu bisa menyembuhkan saya katanya, Tuhan itu bisa menolong saya katanya. Katanya doang saudara-saudara, tapi tidak pernah mengalami sesuatu. Sama seperti orang buta yang menyanyi lagu Burung Nuri. Burung Nuri katanya, terbang tinggi katanya. Lah kenapa katanya? Karena dia gak pernah melihat bagaimana bentuknya burung nuri. Dia hanya dengar burung nuri itu indah. Saudara, saya rindu setiap kita anak-anak Tuhan mengalami janji-janji Tuhan yang indah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan hanya kita kagum dengan firman-Nya, tetapi kita tidak mengalami kebenaran firman Tuhan itu. Dan untuk saudara mengalami hidup seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam firman-Nya, maka tidak boleh tidak. Saudara harus meletakkan imanmu di atas logikamu. Saudara harus percaya sungguh-sungguh kepada setiap firman yang disampaikan kepada saudara. Baik tentang keselamatan, baik tentang berkat selama kita ada dalam hidup ini. Ya. Dalam ayat 25, Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudaraku, kebanyakan orang Kristen tingkat kepercayaannya masih ada di level ini. Yaitu apa? Maunya bukti dulu baru bisa percaya.